Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Nindya Cantika dengan NIM 25093 ingin menjelaskan tentang cara membuat form perhitungan pembelian barang menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript jQuery. Setelah itu saya ambil dari form sebelumnya, ya, tugas 1 yang sebelumnya saya buat, langsung copy paste dari situ untuk sumber jQuery-nya, ya, scriptnya, alamat jQuery-nya. Setelah itu saya memberi judul pada halaman, yaitu form perhitungan pembelian barang. Setelah itu tag form ini digunakan untuk input data, ya, untuk menginput data, dan ID form barang ini untuk melomparkan input datanya. Setelah itu untuk input nama barang ini label ini untuk namanya, untuk keterangan inputnya, nama barang, input type text untuk mengetik teks, ya, ID-nya barang untuk disambungkan ke jQuery-nya nanti. Setelah itu kita input tanggal, input type date ini untuk tanggal seperti tahun, bulan, dan hari, tanggal, bulan, dan tahun, tanggal pembeliannya berapa, jadi bisa diisi di sini. Setelah itu input harga, sama, ini menggunakan type number yang hanya bisa input angka saja, dan ini digunakan untuk mengisi harga satuan barang. Setelah itu ke input pajak. Nah, input pajak ini input type number sama, dan digunakan untuk memasukkan persentase pajak, ya, seperti PPh dan PPN. Lalu ini ke tombol hitung, ya, type button ini untuk tombol, tipe tombol, dan ID-nya itu hitung. Ya, tombol ini digunakan untuk memulai perhitungan harga. Setelah itu tombol ulangi, button ID reset atau ulangi, ya. Nah, digunakan untuk menghapus semua input dan hasil. Jadi nanti kalau kita udah input hasil, input datanya dan menemukan hasilnya, kalau kita mau ulangi lagi langsung hilang semuanya, dan kita bisa mengulangi input data kembali. Area pesan error ini, tag P class error ini digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan input. Dan area hasil, div class hasil ini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan total pembayaran. Lalu kita lanjut ke JavaScript jQuery-nya. Penjelasannya ini, kode ini berarti script akan dijalankan setelah halaman selesai dibuat, yang dokumen.read ini. Setelah itu kita ke event tombol hitung. Nah, hitung.click function ini, ketika tombol hitung diklik, maka fungsi ini akan dijalankan. Setelah itu kita mengambil nilai input, let barang.file, dan jumlah dan harga. Nah, .file ini digunakan untuk mengambil nilai input, dan parse float ini digunakan untuk mengubah nilai menjadi angka.
Setelah itu kita validasi input. Jika barang sama dengan kosong, maka akan muncul pesan error, yaitu nama barang wajib diisi atau tidak boleh kosong ya. Setelah itu kita menghitung subtotal. Rumusnya itu adalah subtotal sama dengan jumlah kali harga. Setelah itu kita menghitung PPh. Langkahnya ini menghitung nilai pajak PPh dan mengurangi subtotal dengan PPh-nya. Setelah itu kita menghitung PPN. Jika setelah PPh lebih dari 5 juta, maka nilai PPN-nya sama dengan setelah PPh dikali PPN per 100 persentasenya PPN ya. PPN hanya dikenakan jika total setelah PPh itu lebih dari 5 juta. Kalau kurang nggak akan terhitung PPN tersebut. Setelah itu menghitung total bayarnya. Nilai total sama dengan setelah PPh dari PPN. Total bayarnya sama dengan subtotal dikurangi PPh ditambah PPN. Setelah itu menampilkan hasil JavaScript atau jQuery-nya ini. Nah, .html ini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan di halaman. LocalString ini digunakan untuk menampilkan format angka dengan pemisah ribuan. Contoh 5 juta tanpa titik itu atau tanpa koma itu luruskan. Nah, ini localString ini digunakan untuk menampilkan format angka pemisah ya, dengan pemisah ribuan. Jadi kalau misalnya 1 juta tanpa koma atau tanpa titik itu nanti jadinya bakal ada titik atau komanya. Nah, fungsi tombol reset ini reset click function .file.html.text ini mengosongkan semua input, menghapus hasil perhitungan dan menghapus pesan error juga. Nah, setelah itu saya akan mencoba tanpa menggunakan CSS seperti apa tampilannya. Jadi tampilannya akan menjadi seperti itu, masih lurus-lurusan saja, tidak ada tampilan menarik ya. Baik, kita lanjut ke CSS agar tampilannya lebih menarik daripada yang tadi. Pertama ke body dulu ya. Saya menggunakan fontnya itu Arial sama, dan latar belakangnya bebas sesuai selera. Lalu di sini saya menggunakan login box juga untuk tampilan kotak perhitungannya itu dengan lebar kotak formnya ini 400 pixel, marginnya 60 pixel. Membuat kotaknya berada di tengah halaman, backgroundnya putih, paddingnya 25 pixel, border radiusnya 8 pixel, dan box shadownya. Dan saya menggunakan box shadow untuk memberikan efek bayangannya. Setelah itu ke judul, text line center ini membuat judul berada di tengah ya, jadi bukan rata kanan, jadi itu pas tengah. Setelah itu ke CSS nya label
Display block ini membuat label berada di baris sendiri, dan margin top ini memberi jarak antara label. Ya, jadi biar gak nyambung. Setelah itu ke input, CSS nya input, paddingnya 7 pixel, dan lebarnya 100%. Padding ini memberi ruang di dalam input, dan lebar ini membuat input mengisi seluruh lebar form ya. Setelah itu kita ke CSS nya tombol atau button, lebarnya 100%, paddingnya 10 pixel, margin topnya 10 pixel. Sama, saya langsung copy paste dari tugas sebelumnya. Yang buat beda ini warna tombol, hitung dan reset atau ulangi. Nah, hitung ini backgroundnya saya menggunakan biru, dan sedangkan reset ini menggunakan ungu atau pink, sedangkan warna teksnya ini berwarna putih. Dan untuk pesan error ini akan muncul dengan warna merah dan digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan. Setelah itu ke area hasil, margin top 15 pixel, backgroundnya bebas, padding 10 pixel ini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan. Setelah itu saya coba yang menggunakan CSS seperti apa tampilannya. Nah, seperti ini, lebih menarik daripada sebelumnya. Setelah itu kita isi tanggalnya ya, bebas tanggalnya, terus jumlah barang yang kita beli berapa, harganya berapa, persatuannya, pajak dan PPN nya. Nah, seperti itu hasilnya. Jika diulangi akan hilang semuanya. Bisa dilihat itu tidak ada error atau tidak ada yang salah. Semua setelah itu input jumlah ini digunakan untuk mengisi jumlah barang yang dibeli, dan type number ini hanya untuk angka saja.